Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Pangestu, Ketua BEM KM Stiper Brau. Di sini saya ingin menanggapi tentang rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana yang akan disahkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, sini ada beberapa pasal yang kontradiksi dan hingga menimbulkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kaum masyarakat maupun mahasiswa. Nah, saya ingin menanggapi sedikit rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana ini. Ada beberapa pasal yang menurut saya itu bermasalah lah. Yang pertama itu pasal 415 sampai pasal 416 tentang perzinaan. Nah, negara yang paling hobi mengurus privat warga negara. Pasal ini menyebutkan dua orang yang melakukan hubungan seksual dan melakukan hidup seatap tanpa ikatan pernikahan bisa dimasukkan penjara. Nah, pasal perzinaan versi baru ini sedikit berubah dari draft 2019 yang semula membolehkan kepala desa melaporkan perzinahan. Nah, terus ada lagi pasal selanjutnya yang menurut saya itu kontradiksi, yaitu pasal 217 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, di pasal ini akan dipidana maksimal 5 tahun penjara, siap menerkam siapa saja yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka umum, secara daring maupun luring. Wamen Kumham Edi Heria Rij menjelaskan yang dimaksud penyerangan terhadap harkat dan martabat ini adalah niat jahat untuk merendahkan, menyinggung karakter atau kehidupan pribadi. Nah, pada pasal 218 sendiri dijelaskan bahwa tidak masuk kategori penyerangan adalah yang konteksnya untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Terus ada lagi pasal tentang tindak pidana terhadap kekuasaan dan lembaga. Lewat pasal ini akan ada ancaman 1,5 tahun penjara bagi yang tega-teganya menghina lembaga negara seperti DPR, DPRD, Polri, Kejaksaan RI, dan pemerintah daerah. Bersifat delik aduan, pelaku hanya bisa diproses hukum kalau lembaga yang dihina melayangkan laporan langsung. Nah, terus pasal 601 tentang tindak pidana masyarakat. Nah, pasal ini curang bener. Kisahnya pemerintah dan DPR kayak males banget mikir apa dan nyuruh masyarakat buat nentuin sendiri. Menurut pasal ini, setiap orang melanggar hukum adat maupun norma masyarakat bisa dipidana. Nah, itu yang menurut saya kontradiksi di lingkungan masyarakat. Nah, terus pasal 256 tentang penyelenggaraan pawai unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, pasal ini akan menganjurkan siapa saja yang menggelar pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang dengan 6 bulan penjara. Nah, ini menurut saya yang harusnya dirubah di RKUHP ini. Nah, menganggap pasal ini harus dihapuskan karena ancaman kurungan akan membuat basis unjuk rasa berubah menjadi yang tidak murni
pemberitahuan kini dipaksa mendapatkan izin. Nah, itu menurut saya poin-poin bermasalah dijelaskan di atas, belum yang masih ada beberapa poin problematis seperti pidana mati atau perbuatan melawan hakim. Nah, melihat masih banyak masalah, Citra menyimpulkan KUHP cuma menunjuk bahwa demonstrasi di jalan umum tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang dengan 6 bulan penjara. Nah, ini menurut saya yang harusnya dirubah di RKUHP ini. Nah, menganggap pasal ini harus dihapuskan karena ancaman kurungan akan membuat basis unjuk rasa berubah menjadi yang tidak murni pemberitahuan kini dipaksa mendapatkan izin. Nah, itu menurut saya poin-poin bermasalah dijelaskan di atas, belum yang masih ada beberapa poin problematis seperti pidana mati atau perbuatan melawan hakim. Nah, melihat masih banyak masalah, Citra menyimpulkan KUHP cuma menunjuk bahwa pemerintah enggan betul-betul serius menyelesaikan masalah ini. Nah, tapi kan menurut saya ini baru rancangan undang-undang kitab hukum pidana. Nah, jadi wajar saja kita sebagai masyarakat, apalagi intelektual, kita harus mengkaji betul tentang RUU KUHP ini, karena yang berdampak nanti itu kepada masyarakat. Nah, saya di sini hanya ingin menyampaikan saja bahwasanya ini hanyalah rancangan, belum penetapan. Kalau sudah penetapan itu nanti akan dikontradiksi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini hanya baru rancangan dan belum ditetapkan, belum disahkan oleh DPR itu sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat itu wajar untuk memberikan kritikan tentang di dalam pasal-pasal ini. Nah, kalau memang bisa dirubah ya nggak apa-apa, kalau disahkan ya yang ditakutkan itu sendiri nanti terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi itu saja dari saya Denny Pangestu sebagai Ketua BEM KM Stiper ingin pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.